Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Putra Cekawala, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang rangkaian komparator. Apa itu rangkaian komparator? Rangkaian komparator merupakan jenis aplikasi rangkaian konvensional yang mempunyai fungsi utama untuk membandingkan dua data digital hasil perbandingan yang sama atau lebih kecil atau lebih besar. Komparator adalah komponen elektronik yang berfungsi membandingkan dua nilai, kemudian memberi nilai mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. Di sini kami akan menjelaskan tentang komparator 2 bit, di mana angka pertama A ditetapkan sebagai A sama dengan A1 A0, angka kedua ditetapkan sebagai B B1 B0, dan komparator menghasilkan 3 output sebagai greater than atau G sama dengan 1 jika A lebih besar dari B, equal atau A sama dengan 1 jika A sama dengan B, atau less than atau L sama dengan 1 jika A lebih kecil dari B. Baiklah, langsung saja ke rangkaian komparator 2 bitnya. Dan ini adalah rangkaian komparator 2 bit yang telah saya rangkai beserta tabel kebenarannya. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa saja komponen yang saya gunakan, yaitu 4 input, di mana input pertama dan kedua itu adalah A, input ketiga dan keempat adalah B. Gerbang NOT, gerbang AND, gerbang NOR. Kenapa saya menggunakan gerbang NOR? Karena harusnya memakai gerbang OR, 3 input, tapi di Livewire itu tidak ada. Jadi saya NOR-kan dulu, baru saya tambahkan lagi gerbang NOT. Selanjutnya ada gerbang XNOR, AND, dan ya beberapa LED dan ground. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rangkaian ini. Rangkaian ini tidak membedakan antara 2, 0 atau 2, 1 sebagai output A sama dengan B yang dihasilkan ketika keduanya sama, A sama dengan 0 atau A sama dengan B sama dengan 1. Atau kalau kita lihat dari tabel kebenarannya, di mana yang outputnya itu A sama dengan B1, itu karena antara inputnya itu sama inputnya atau seimbang 0, 0, 0, 0. Baiklah, agar lebih jelasnya langsung saja kita mulai simulasinya. Di sini kondisi awal yaitu 0, 0, 0, 0, dan sesuai dengan tabel kebenaran yaitu 0, 0, 0, 0, di mana yang akan hidup itu LED kedua atau output yang mengindikasikan A sama dengan B. Selanjutnya saya akan memberi masukan di B0 atau 0001, yang akan hidup adalah LED yang ketiga, yaitu yang output yang mengindikasikan A lebih kecil daripada B. Kenapa LED yang ketiga hidup? Karena bisa dilihat di sini A1 dan A0 itu tidak diberi masukan atau 0 semua. Sedangkan pada input B ya yang terdiri dari B1 dan B0 itu terdapat logika 1 di antara inputnya. Jadi yang menang itu input pada B. Jadi A lebih kecil daripada B. Selanjutnya saya akan memberi masukan di mana kondisinya 1, 0, 0, 0, 0. Nah, berarti yang akan hidup adalah LED yang pertama. Ini sesuai dengan tabel kebenaran yang mengindikasikan output pertama itu adalah A lebih besar daripada B. Kenapa? Karena di sini input dari B yaitu B1 dan B0 itu 0, tidak diberi masukan 1. Jadi sedangkan pada input A itu terdapat logika 1. Jadi input A itu lebih besar daripada input B. Selanjutnya saya akan memberi masukan ke 1, 1, 1, 1. Nah, yang akan hidup adalah LED kedua. Kenapa? Karena seimbang antara input A dan B itu setara, dimana diberikan 1, 1. Jadi output yang dikeluarkan itu A sama dengan B. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya tentang komparator 2 bit ini. Terima kasih. Selanjutnya adalah rangkaian komparator yang sebagai switching pada pompa air otomatis. Prosesnya adalah di sini ada kontrol air, switching transistor ke divider voltage,
ke komparator, barulah nanti ke load. Prinsip kerja komparator di sini yaitu membandingkan antara tegangan masuk dari input positif dan input negatif. Jadi apabila lebih besar input positif, maka akan diteruskan menuju output. Sebaliknya, apabila lebih besar input negatif, maka akan diteruskan menuju ke ground. Di sini juga ada gambar titik air, yaitu titik minimum, medium, dan maksimum. Langsung saja kita mulai. Ketika air di titik medium, maka pompa air akan hidup dan menyala. Dan ketika pompa air ini berada di titik minimum, maka divider voltage akan aktif dan memberi tegangan, sehingga pompa air akan otomatis bekerja. Ketika dia kembali lagi ke titik medium, maka pompa air akan tetap berjalan dan menyala seperti perintah sebelumnya. Namun ketika dia berada di titik maksimum, maka pompa air akan berhenti bekerja karena pada titik ini divider voltage tidak menerima tegangan atau masukan karena switching pada transistor itu menuju ke ground, sehingga tidak ada arus yang dialirkan, sehingga akan membuat pompa air tidak akan bekerja. Ketika kembali lagi ke titik medium, maka pompa air otomatis akan hidup kembali, dan begitu pun seterusnya. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.